Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya 30 hari Ramadan ngeflag terus karena efek KB. Kadang juga 3 bulan. Pertanyaannya berapa yang harus saya kodok? Oke, semoga ibu ini bisa mendengarkan aku ketika aku balas chatnya pakai video ya. Karena ini penting. Bahwa teman-teman yang flag terus, baik karena KB ataupun karena efek kesehatan lain, saya jelaskan. Bahwa menurut mazhab Syafi'i, itu kita dianggap haid hanya 15 hari aja. Nanti setelah 15 hari, apapun yang terjadi, masih ada flek atau ada darah, tetap usahakan mandi. Mandilah, mandi suci dari haid gitu. Nah, setelah itu namanya adalah istihadah. Hari ke-16 dan seterusnya adalah istihadah. Pemahaman semacam ini sudah lazim saya dengarkan. Mungkin hampir 90% kaum wanita memiliki pemahaman semacam ini. Mengapa terjadi pemahaman semacam ini? Karena rata-rata kaum wanita kita pendidikan agamanya paling tinggi itu hanya sampai Fathul Qorib. Biasanya seperti itu. Kalau di pesantren-pesantren itu kalau kelas 4 atau kelas 5 itu pelajarannya kitab Sulamut Taufik fikihnya. Kalau kelas 6 baru Fathul Qorib. Itu biasanya seperti itu. Lulus kelas 6 biasanya langsung menikah. Akhirnya terjadilah pemahaman semacam ini. Kenapa kok seperti itu? Karena memang di Fathul Qorib dijelaskan wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid ialah sehari semalam. Ai miqdaru dzalika. Wa huwa arba'atun wa isruna sa'atan. Yakni sehari semalam itu semasa sehari semalam, yakni 24 jam alal ittisalil mu'tadi fil haidi, yang bersambung sebagaimana biasa yang di dalam bab haid. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman, paling banyaknya haid 15 hari bilayaliha, dengan malamnya. Fa in zada 'alaiha, kalau lebih dari 15 hari fahuwa istihadatun, maka darahnya adalah istihadah. Sudah titik sampai di situ, tidak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana hukum-hukum selanjutnya. Nah, ini Fathul Qorib. Kemudian kalau kita lihat di kitab Bajurinya, qauluhu fa in zada 'alaiha fahuwa istihadatun, ai dzalika zaid dam istihadah. Yang lebihnya itu adalah darah istihadah. Wa tusamma al-mar'atu allati zada damuha 'ala al-khamsata asyara yawman mustahadatan. Dan perempuan yang darahnya melebihi 15 hari disebut mustahadah. Siapa mustahadah? Mustahadah orang yang mengalami pendarahan lebih dari 15 hari. Wa suwaruha, bentuk-bentuknya sab'atun, ada 7 dan dirinci banyak ya. Jadi ketika darahnya lebih dari 15 hari bukan langsung haidnya 15 hari, bukan. Jadi untuk istihadahnya ada rincian lebih lanjut, itu seperti itu. Nah, pemahaman dari Dr. Nela ini sama dengan pemahaman kebanyakan kaum awam kita. Ya karena itu tadi, karena belajarnya berhenti hanya sampai Fathul Qorib, tidak melangkah ke jenjang selanjutnya. Akhirnya terjadi salah paham, dan ini tidak ada dasarnya. Senada dengan saya adalah pendapat Bu Yahya, walaupun dalam beberapa hal saya tidak sependapat dengan beliau, tapi dalam masalah ini saya dengan beliau pendapatnya sama. Mari kita simak penyampaian beliau. Jadi Bu ya, saya mau bertanya tentang istihadah. Saya kan mengambil penjelasan dari Buya bahwasanya kalau istihadah itu misalnya seseorang mengeluarkan darah selama 25 hari misalnya kan ya. Nah itu kan haidnya itu diambil, umumnya dia haid, dan terus sisanya adalah istihadah. Nah ada hari kemarin itu saya bertanya dengan seorang alim, insya Allah beliau ya juga saya sering bertanya ilmu dengan beliau itu. Beliau mengatakan kalau istihadahnya langsung haidnya itu diambil 15 hari. Jadi sisanya baru istihadah. Yang disampaikan oleh Ustadz yang menurut Anda adalah alim, bahwasanya kalau orang terkena istihadah
istihadhah, yaitu keluar darah lebih dari 15 hari, diambil 15 selebihnya langsung istihadhah. Kami yakin bahwasanya itu Anda yang salah dengar. Yang sudah belajar haid akan paham apa yang kami sampaikan tentunya. Banyak kesalahpahaman seperti itu. 15 haid selebihnya adalah istihadhah. Dan betul itu, karena di takbir Fathul Qarib itu kan itu adalah kaidah umum, bukan rumus memahami haid. Ya, rumus memahami baca selanjutnya. Juri dalam hasyiahnya, di dalamnya menjelaskan tentang 7 macam. Dia baca matannya Fathul Qarib saja, kemudian tidak membaca kepada syarahnya, apalagi hasyiah matan takrib, tidak baca Fathul Qaribnya, tidak baca syarah hasyiahnya. Maka salah paham ini ada, bukan Anda saja, mungkin bukan ustadz itu saja.